Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pajai Bene. Ya, di video ini saya akan menjelaskan ataupun membuat dan praktekkan langsung bagaimana cara untuk melaksanakan praktikum kalian yang sudah kita kesepakati di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pembelajaran IPA di bab 2 yang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya, oke. Jadi kemarin ya di pembelajaran sebelumnya itu kita sudah sepakati kita akan membuat prakteknya itu sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu yang vegetatif secara alami. Ya, jadi bahan-bahannya silahkan dipersiapkan. Jadi bahan-bahan yang sudah saya jelaskan kemarin apa saja yang diperlukan, alatnya apa, medianya apa yang sudah saya beritahukan di pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan dipersiapkan dan silahkan anak-anak sekalian mengikuti tutorial ataupun cara-cara ini. Ya, oke. Langsung saja kita ke prakteknya. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita memulai ini ya, sebelum anak-anak melakukan prakteknya di rumah juga, jadi seperti kesepakatan kita kemarin, jadi silakan disiapkan media-media tanamnya ya. Oke. Jadi di sini alat dan bahannya itu adalah salah satunya adalah ini polybag. Ya, jadi polybag yang saya pakai ini adalah polybag bekas ya. Oke, nah kemudian ada tanah ya. Jadi tanah ini yang sudah dicampur kompos. Ya, jadi tanah yang saya gunakan di sini sudah dicampur kompos. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita wajib mengisi tanah ke dalam polybag ini. Ya, karena ini polybagnya terlalu besar. Ya, ini polybagnya terlalu besar karena memang bekas untuk menanam bunga. Jadi ini bisa dilipat ya. Jadi ini bisa kita kecilkan, dilipat seperti ini. Oke, jadi ukuran kita pakai seperti ini. Oke, kalau misalkan kita ukur menggunakan penggaris, dia sekitaran kurang lebih 19 cm ya. 19 cm. Jadi itu tidak mutlak untuk tinggi daripada polybag itu 19. Ini tidak wajib ya. Oke, ingat ya, jadi polybag itu jika misalkan kalian menggunakan polybag bekas itu biasanya sudah ada bolong-bolongan seperti ini ya. Jadi ini sudah bolong. Ya, jadi kalau belum silahkan dibolongi sendiri. Ya. Nah, kemudian tanah yang ini kita isi ya. Kita masukkan ke dalam polybag. Ya, jadi ini saya menggunakan alat ya. Jadi ini biasa digunakan untuk nyemen. Oke ya, jadi tanahnya kita masukkan ke dalam. Ya, ingat, jadi tanah yang kita gunakan itu harus tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Oke. Ya, kita isi terus. Kira-kira tanahnya sampai 18 cm ya, sesuai dengan ukuran yang saya buat tadi. Jadi 1 cm saya sisakan ke atas. Oke ya. Jadi kalau ini sudah seperti ini. Jadi kalau misalkan tanah yang kalian gunakan itu masih kering ya. Jadi setelah diisi seperti ini tanahnya, silakan disiram terlebih dahulu dengan air. Ya. Jadi supaya tanahnya lebih menyusut. Ingat, jangan digunakan tanah liat ya. Jadi tanah liat jangan digunakan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup. Ya, jadi seperti ini.
Oke, ya. Setelah ini ya, tanah sudah kita masukkan ke dalam polybag seperti ini, ya. Kemudian kita ambil jahe, ya. Nah, jahe ini seperti ini, ya. Jadi ini adalah untuk yang rhizoma, ya, yang rhizoma. Jadi yang kita gunakan adalah jahe. Jika ada yang menggunakan kunyit atau temulawak atau kencur di rumah, tidak masalah ya. Yang ini saya coba praktekkan yang jahe ya. Inilah yang saya bilang kemarin, ada buku-bukunya yang ini ya. Jadi sumber tunasnya itu nanti dari sini. Ini yang ada putih-putih. Ya, yang ada putih-putih. Oke, yang ini ya. Yang ada putih-putih. Ini bisa dilihat sini. Oke, ya, yang ini. Oke, ini yang putih-putih ya, bisa dilihat. Kemudian ya, yang ini kita pilih yang banyak ini. Ya, jadi ini kita boleh potong di sini ya. Oke. Ini seperti ini jadinya setelah kita potong. Nah, ini yang bakal menjadi tunas nanti. Ya. Oke, kemudian ini ya, kita lihat di sini. Ini juga bakalan calon tunas, di sini ada yang ini bakalan calon tunas. Jadi ini boleh kita potong lagi, tidak masalah. Ya, kita potong seperti ini boleh, atau seperti ini boleh ya. Jadi kita coba seperti ini aja, tidak masalah. Ya, nih. Oke, ini kita potong dulu. Oke, ya, jadi seperti ini. Ya. Ini tidak masalah seperti ini ya, nanti itu akan tumbuh. Oke ya. Jadi itu adalah untuk media yang kita gunakan ya. Atau sebesar ini juga boleh, tidak masalah ya. Karena ini kita gunakan hanya untuk praktikum saja. Ya, bukan untuk bukan untuk menjadi petani jahe yang sukses. Ya enggak. Ya. Jadi supaya jahenya tumbuh ya, diusahakan digunakan jahe yang memang sudah agak tua. Ya. Oke, kemudian ya, ini jahenya kita tanam kurang lebih 5 sampai 7 cm kedalamannya, 5 sampai 7 cm. Oke, berarti kira-kira segini ya. Sampai 7 kita coba 6 aja, segini ya. Oke, kedalamannya seperti ini. Ya. Jadi untuk menanam jahe itu ya beda dengan menanam bawang ya. Yang untuk praktek umbi lapis yang di kelas lainnya ya. Jadi kita usahakan seperti ini cara menanamnya ya. Jadi kita buat seperti ini. Ini tanahnya boleh kita keluarkan dulu seperti ini ya. Ini kita buat seperti jalur-jalur seperti ini ya, boleh seperti ini. Ini kita boleh kita buat seperti ini di potnya. Ya, boleh kita buat seperti ini, seperti lembah di sini. Kemudian ini kita letakkan, ya. Kemudian yang ini kita letakkan seperti ini boleh, ya. Nih seperti ini boleh, atau seperti ini juga boleh, ya. Jadi kita letakkan seperti ini. Kemudian yang ini seperti ini boleh, ya. Nah setelah seperti ini, ya, ini kemudian kita tutup, ya. Tanahnya kita tutup. Jangan terlalu tebal ya, cukup 1-2 cm aja tanahnya seperti ini. Oke ya. Oke ya, jadi caranya untuk menanam jahe yang contoh sistem reproduksi tumbuhan untuk yang vegetatif secara rhizoma seperti itu ya. Jadi diingat sesuai dengan instruksi saya di minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya. Jadi setelah kalian tanam ya, disiram ya. Setelah kalian tanam silakan disiram, kemudian ditaruh, atau ini polybagnya yang sudah berisi jahe tadi ditaruh di tempat yang lembab
juga intensitas cahaya yang sedikit atau yang agak gelap ya. Fungsinya adalah supaya nanti jahemu itu cepat bertunas ya. Dan ingat, kalau menyiram jangan terlalu becek ya, atau terlalu basah. Oke, demikian ya untuk prakteknya ini ya. Rizoma, silakan anak-anak coba di rumah. Selamat mencoba. Salam Fransiskus, Pace Bene.